Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 5 dari 7 remaja yang diduga anggota geng motor ditangkap usai melukai warga di sebuah warung di Kota Banda Aceh. Penambahan kuota haji untuk Aceh belum jelas jumlahnya karena masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Seorang warga Kabupaten Nagan Raya mengolah limbah tempurung kelapa untuk dijadikan briket yang kini semakin diminati pembeli. Yaitu yang kita lakukan tadi pagi. Seorang kecil atau kepala desa di Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, diduga berkampanye di media sosial untuk salah satu caleg DPRK. Kecik Gampung Guhang, Kecamatan Blangpidi ini pun dinilai melanggar aturan pemilu karena sudah tidak netral atau menguntungkan salah satu caleg. Feni Kurnia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana. Kecik ini pun telah mengklarifikasi dan mengakui khilaf telah mengunggah salah satu caleg ke media sosialnya. Kasus ini ditemukan pada tanggal 5 Januari 2024. Panwasli telah mengkaji dan memplenokan atas dugaan pelanggaran tersebut, sehingga hasil pleno diteruskan ke ranah Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Rekomendasi kami hanya, di mana kesimpulan yang kami peroleh adalah bahwa mengenai kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu tentang netralitas aparatur desa yang dilakukan oleh Saudara Feni Kurnia selaku kecik Desa Guhang, Kecamatan Blangpidi tidak mencukupi unsur pidana pemilu dan diteruskan pada penanganan pelanggaran kode etik aparatur desa karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 29 huruf J yang menyatakan bahwa kepala desa dilarang ikut serta dan atau terlibat kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dugaan pelanggaran pemilu tentang netralitas aparatur desa belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Namun Panwasli merekomendasikan kepada pelanggaran kode etik aparatur desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Panwasli meneruskan kasus ini kepada penjabat Bupati Aceh Barat Daya untuk diproses, sehingga kasus serupa tidak terulang. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Warga Kabupaten Aceh Besar memiliki cara sendiri dalam menjaga tradisi kanduri yang terus digeluti warga setempat. Satu di antaranya adalah tradisi kanduri burungkom. Burungkom secara umum sama dengan kenduri di Aceh pada umumnya. Burungkom hanya seporsi nasi putih dengan lauk daging sapi bercampur nangka atau dikenal dengan sebutan kuah belangong. Bedanya cuma cara penyajian yang menjadi keseruan warga, yaitu berebut sepiring nasi. Warga sekitar Dayah atau pesantren tradisional Latansa Zikrullah Amiriyah, Gampung Seram, Cot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sudah terbiasa dengan tradisi ini. Sehingga saat kenduri mereka memadati perkarangan Dayah untuk mendapatkan sepiring nasi putih berlauk kuah daging dengan cara berebut. Sejak pagi, santri dan warga mulai mempersiapkan 7 kuali kuah belangong sebagai menu utama. Kuah daging ini disajikan untuk para undangan dan warga guna menikmati burungkom. Hampir 1000 porsi nasi dijejer di atas terpal untuk dinikmati bersama. Giliran makan tiba, warga pun bergegas menyasar sepiring nasi yang bercampur daging
untuk disantap secara berebutan. Dan keseruan pun menyeruak saat itu. Hari ini kegiatan Maulid Nabi SAW, walaupun di penghujung di akhir Maulid tetap kami adakan walaupun dengan serba kekurangan, alhamdulillah. Ini semua masyarakat sekitar 5-6 desa semua diundang ke sini, tapi dalam bentuk kalau saja bukung, rame-rame ambil ya ada. Para undangan merupakan warga dari 6 kampung atau desa di sekitar Daya. Sedikitnya 1.000 porsi piring disiapkan untuk warga sehingga bisa dinikmati bersama. Di beberapa tempat, burungkom dikenal dengan bukong atau bube atau bubak dapu. Lupakan sejenak istilahnya. Yang penting disantap nasi dan lauknya yang lezat. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Seorang warga di Kabupaten Nagan Raya menggeluti usaha briket tempurung kelapa untuk memperoleh penghasilan. Berkat ketekunannya, Marmawi kini sudah menikmati hasil penjualan briket tempurung kelapa ke sejumlah tempat. Tumpukan tempurung kelapa ini merupakan stok bahan baku yang dikumpulkan perajin. Sekilas tempurung ini seperti limbah yang tidak berguna. Namun di tangan warga Desa Puloi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya ini, tempurung kelapa ini menjadi pundi rupiah. Tempurung kelapa tersebut dikumpulkan dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Ia berkeliling untuk memperoleh tempurung kelapa yang tidak dimanfaatkan warga. Limbah batok kelapa inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumber ekonomi keluarga. Lelaki parubaya ini memulai usaha di tempat tinggal yang dipinjamkan oleh kerabatnya sejak 3 tahun lalu. Ia mulai membuat briket secara kecil-kecilan atau sekadar menggunakannya untuk sendiri atau untuk kerabatnya. Briket tempurung kelapa ini semakin diminati warga, namun terkendala alat produksi. Usaha ini sendiri. Dulunya pertama saya buka usaha dengan almarhumah. Begitu sekarang almarhum telah tidak ada lagi ya, saya teruskan sendiri sampai saat ini. Kendala yang pertama di segi modal, saya kekurangan dana. Yang kedua, alat kerja. Marmawi bekerja sendirian setelah istrinya meninggal dunia. Alat yang digunakan sangat tradisional dan sekadarnya karena belum pernah dibantu pemerintah. Sehingga briket Marmawi hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah dan sekitarnya. Warga mulai menyukai briket tempurung kelapa karena pembakaran tidak berasap. Apalagi pembakaran briket menghasilkan masakan yang enak dibandingkan dimasak dengan menggunakan kayu bakar atau kompor gas. Kami sering beli ini waktu ada kegiatan-kegiatan misalnya buat panggang ikan ataupun buat bakar-bakar di pinggir pantai waktu hari liburan gitu. Jadi kami belinya di sini. Ya, kalau pakai kayu kan dia lebih berasap. Jadi kalau kita untuk bakar-bakar di saat hari-hari libur itu bakar-bakar ikan, lebih enaknya pakai ini. Marmawi berharap bantuan dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan usaha rumahannya, sehingga usaha tersebut bisa menampung tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.